Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lilis Anggani Puspita Rahayu dengan nomor NPM 2051020370 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya pilih berjudul Analisis Biaya dan Efisiensi Produksi dalam Ekonomi Islam. Video yang saya buat ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester Green Economy and Trade yang diampu oleh Bapak dosen Alif Rahmat Setianto, ME. Yang pertama ada A. Fungsi biaya. Definisi biaya ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Karenanya dapat diartikan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan uang, sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan. Pembahasan teori biaya menggunakan dua asumsi, yaitu A. Perusahaan bergerak pada pasar persaingan sempurna, harga output ditentukan pasar. B. Faktor produksi yang digunakan adalah barang dan modal tenaga kerja. Dalam jangka pendek, hanya tenaga kerja yang bersifat variabel. B. Biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan. Bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya-biaya terdiri atas 1. Biaya tetap total, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin sewa gedung, pajak, dan lain-lain. 2. Biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas penduduk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. 3. Biaya total, yaitu jumlah dari biaya total dan biaya variabel total. 4. Biaya marginal, yaitu beberapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. 5. Biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap unit output. 6. Biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output. 7. Biaya rata-rata, yaitu biaya diproduksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output. C. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Grafiknya dapat dilihat pada gambar 2. Dengan adanya beban bunga, besarnya biaya tetap naik. Dengan demikian, biaya keseluruhan juga naik. Hal ini menyebabkan Q bergeser dari Q1 ke Q2. Total penerimaan dalam sistem bunga sama sekali tidak terpengaruh. TR sama dengan TRI. E. Efisiensi biaya dalam produksi. Efisiensi produksi menurut kriteria ekonomi harus memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut. Minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan meminimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama dilakukan dengan membandingkan acara biaya total sistem bunga dengan biaya total bagi hasil. Biaya total sistem bunga akan lebih tinggi daripada biaya total bagi hasil. Biaya total bagi hasil digambarkan oleh TC, sedangkan biaya total sistem bunga digambarkan oleh TCI. Karena biaya tetap FC naik, maka akan meningkatkan biaya total TC. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kriteria ini produksi dengan sistem bagi hasil, revenue sharing and profit sharing lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama. Optimalisasi produksi dengan jumlah biaya yang sama atau dengan kata lain disebut maksimalisasi dengan menggunakan total biaya. Kurva total biaya sistem bunga dibandingkan dengan kurva total biaya sistem bagi hasil.
Analisis biaya diperlukan untuk menentukan efisiensi produksi antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Pada tingkat produksi dengan jumlah yang sama, biaya total yang digunakan pada sistem bunga lebih besar dibandingkan pada sistem bagi hasil. Hal ini berarti sistem bagi hasil lebih efisien. Pada jumlah biaya yang sama, tingkat produksi pada sistem bagi hasil lebih besar dibandingkan pada sistem bunga. Hal ini berarti sistem bagi hasil lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.